Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Segala hal untuk kepentingan umat itu hal yang baik. Namun rencana pengumpulan dana umat yang menargetkan sampai 1.000 triliun per tahun itu hal yang menurut saya perlu difikirkan lagi. Apalagi dana 1.000 triliun itu bukan merupakan hasil usaha yang ditargetkan oleh katakanlah ekonomi Islam atau industri halal yang selama ini sudah kita canangkan, namun ditarik dari hal-hal yang sifatnya keagamaan, misalnya pembayaran kifarat. Bahkan Kementerian Agama akan melembagakan pengelolaan dana umat tersub dalam lembaga yang disebut dengan Lembaga Pengelolaan Dana Umat atau LPDU. Menurut Menteri Agama, potensi dana umat Indonesia seperti raksasa yang sedang tidur. Dan sekarang kita akan bangkitkan demi kemaslahatan umat dan bangsa kita. Kami sangat yakin kalau ini kita kumpulkan semuanya, maka perhitungan total saya bisa kita kumpulkan minimum 1.000 triliun per tahun. Ini kata Menteri Agama. Menurut Nasaruddin, dalam Islam setidaknya ada 24 pundi-pundi dana umat yang selama ini belum terkelola dengan baik dan profesional. Ke depan pihaknya ingin tidak hanya zakat yang diandalkan, melainkan juga seperti wakaf, infak, sedekah, fidyah, kifarah hingga dam haji dan umroh. Menurut Menteri Agama, LPDU tidak hanya menyasar umat Islam, melainkan Kemenak akan berkoordinasi dengan perwakilan agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Dengan demikian, dana keagamaan dihimpun dari seluruh umat beragama dan pemanfaatannya juga lebih luas tanpa melihat agama tertentu. Dari pernyataan Menteri Agama ini, nampaknya kita akan mengarah pada pola dominasi negara atas kehidupan umat beragama yang lebih berat. Pikiran saya, mengapa para penyelenggara negara berpikir untuk mendapatkan penghasilan namun bukan dari usaha dan program mereka, namun dari kantong atau dari dana rakyat. Kita tahu bahwa dalam sejarah peradaban Islam, sumber keuangan negara dari rakyat itu hanya melalui zakat, zakat mal dan zakat fitrah. Ada pendapat negara lain yaitu pajak perlindungan keagamaan bagi non-muslim yang hidup mereka ditanggung keselamatannya di wilayah negeri Islam. Memang ada denda dan kewajiban lain seperti kifarat, dam, namun itu tidak berlaku secara permanen dan per tahun. Ini sangat tergantung pada seseorang yang membayarkannya. Misalnya dam, itu kan tidak dibayarkan per tahun oleh setiap individu muslim karena tidak setiap tahun mereka naik haji pula. Kifarat juga demikian halnya. Kifarat berarti penghapusan dosa karena seseorang melakukan pelanggaran. Paling tidak ada 4 jenis kifarat. Pertama, kifarat yang dibayarkan karena melanggar sumpah berupa memberi makan sebanyak 10 orang miskin. Jika tidak mampu melakukan pembebasan budak, ini sudah dinasah. Dan jika tidak mampu, maka puasa 3 hari. Melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan, mereka yang melakukan ini harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu melakukannya, maka mereka diwajibkan memberi makan 60 fakir miskin. Lalu zihar, secara teknis berarti kita menyamakan punggung istri kita dengan ibu kita. Di dalam Islam, hal seperti ini harus diberi sanksi. Mereka yang melakukannya diberi sanksi seperti sanksi pada pelanggaran hubungan seksual di siang hari, yakni puasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, maka memberi makan 10 orang miskin. Lalu membunuh tanpa sengaja. Kifaratnya membebaskan budak. Sekarang sudah disepakati tidak ada budak di dalam Islam. Dan membayar diat kepada keluarga korban. Jika tidak mampu, maka membebaskan budak dan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika kita perhatikan hal di atas secara teknik dengan 4 contoh kifarat, maka sebenarnya kifarat atau denda yang lain tidak semua berujung pada pembayaran denda berupa uang. Jika toh pakai uang, maka proses pembayaran denda pada fakir miskin. Fakir miskin ini artinya pihak yang lemah, sementara jika kifarat dibayarkan kepada negara atau melalui negara, maka itu artinya kifarat untuk pihak yang kuat. Negara adalah pihak yang kuat yang seharusnya memberikan insentif kepada rakyatnya. Oke lah jika mereka atau pihak negara berdalih mengelola, namun kenapa pengelolaan bukan untuk hal-hal seperti hasil usaha dan sebagainya. Terus terang baru di Indonesia hal-hal seperti ini dikapitalisasi.
dan diarahkan untuk pembayaran uang, dan itu yang mensponsori negara atau kementerian. Hal yang membuat saya aneh adalah mengapa semangat kita untuk mengambil atau mengelola dana umat begitu besarnya. Kita juga tidak berpikir bahwa daya beli masyarakat kita masih sangat rendah. Jangankan untuk membayar hal-hal di atas, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari seperti biaya hidup, biaya anak sekolah, dan cicilan-cicilan saja masih sangat kurang. Untuk memberikan gambaran bahwa cita-cita LPDU itu masih jauh dari realitas adalah soal kita membayar pajak. Menurut data yang beredar, mereka dari kita orang Indonesia yang memiliki NPWP aktif adalah 70,2 juta orang dan 4 juta badan usaha. Namun berapa yang lapor dan bayar pajak? Yaitu sekitar hanya 15 juta orang. Untuk bayar pajak yang sifatnya wajib saja masih banyak sekali, bahkan separuh lebih yang tidak melapor dan membayar pajak. Salah satu jawabnya adalah penghasilan mereka belum sampai pada pemotongan pajak. Hukum pajak kita mengatakan jika penghasilan di bawah standar yaitu 54 juta per tahun, maka mereka tidak wajib membayar pajak. Sekali lagi, di dalam keadaan masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pokok mereka, lalu LPDU membuat program pengumpulan dana dan pengelolaan dana umat. Apa yang harus kita pikirkan? Dampak dari program LPDU ini akan melemahkan kekuatan umat itu sendiri atau masyarakat sipil. Zakat, sedekah, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Itu justru akan menjadi mekanisme penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil jika ini semua tidak diambil pengelolaannya oleh negara. Jika nanti semua akan dikelola oleh LPDU, negara ikut serta langsung, maka jelas ini semua akan berdampak pada pelemahan masyarakat sipil. Jika masyarakat sipil lemah, maka akan berakibat pada pelemahan negara dan demokrasi juga. Biarkanlah mereka, masyarakat sipil, mengelolanya bersama masyarakat anggota mereka. NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lain bisa mengelola dana masyarakat mereka sendiri untuk memajukan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan anggota mereka. NU membangun banyak pesantren dan madrasah. Muhammadiyah banyak membangun pendidikan dan sarana kesehatan yang manfaatnya untuk masyarakat mereka dan juga membantu negara. Kelompok keagamaan lain non-muslim juga bisa mengelola filantropi mereka sendiri. Sebagai catatan, LPDU memiliki kecenderungan untuk memonopoli kehidupan filantropi yang seharusnya bisa tumbuh di luar kapasitas negara. LPDU menjadi tidak relevan karena keadaan masyarakat kita yang secara ekonomi memang masih sangat lemah. Jangankan menyumbang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja, separuh penduduk kita sudah setengah mati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.